Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika Abu Nawas mengalami kesusahan ekonomi, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, ia terpaksa akan menjual barang-barang yang ada di rumahnya. Tapi ia bingung, barang apa yang bisa laku dijual. Setelah mengamati seisi ruangan rumah, matanya tertuju pada sebuah guci tua. Guci tersebut merupakan barang antik peninggalan dari mendiang ayahnya. Akhirnya ia pun terpaksa membawa guci itu ke toko barang antik. "Tuan, aku mau menjual guci ini," kata Abu Nawas kepada pemilik toko. Ketika si pemilik toko melihat guci tersebut, si pemilik toko merasa takjub. "Wah, ini kan barang antik. Udah sangat langka guci seperti ini. Pasti harganya mahal," pikir si pemilik toko. Namun karena sifat serakahnya, terbesit niat si pemilik toko untuk menipu Abu Nawas. "Ini sih guci biasa, Abu Nawas. Mana laku dijual," kata si pemilik toko berpura-pura. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun kecewa dan hendak kembali pulang. Tapi tiba-tiba si pemilik toko mencegahnya. "Abu Nawas, memangnya kamu sedang butuh uang sampai-sampai kamu jual guci?" "Baiklah, aku akan beli gucimu," ujar si pemilik toko. "Tapi katamu ini guci biasa. Memangnya bisa laku berapa?" tanya Abu Nawas. "Ya, paling cuma 5 dinar lah. Itu pun kalau kamu mau. Karena kan tujuanku membeli guci itu semata-mata hanya untuk menolongmu, Abu Nawas," ujar si pemilik toko. Akhirnya keduanya pun sepakat. Guci Abu Nawas terjual dengan harga 5 dinar. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas dipanggil Baginda Raja untuk datang ke istana. Maka berangkatlah ia memenuhi panggilan rajanya itu. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Abu Nawas, tempo hari istriku membeli sebuah guci di toko antik. Aku lihat-lihat guci itu persis seperti guci milik mendiang ayahmu. Memang kamu menjualnya?" tanya Baginda Raja. "Iya Paduka, saya menjualnya karena sedang butuh uang," jawab Abu Nawas. "Oh, ya sudahlah. Berapa kamu menjualnya?" tanya Baginda Raja kembali. "5 dinar Paduka," jawab Abu Nawas. "Apa? 5 dinar? Apa aku nggak salah dengar? Itu kan guci antik yang langka. Harganya bisa sampai 200 dinar Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Waduh, saya sendiri juga tidak tahu Paduka. Soalnya si pemilik toko bilang kalau itu hanya guci biasa." Berarti saya kena tipu ini," sesal Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun ikut merasa geram. "Jangan khawatir Abu Nawas. Aku akan panggil dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," ucap Baginda Raja. "Tidak usah Paduka, saya sudah punya cara lain untuk memberinya pelajaran," ujar Abu Nawas. Kemudian pada keesokan harinya, Abu Nawas kembali mendatangi toko penjual barang antik tersebut. "Wahai kawanku Abu Nawas, apa yang bisa saya bantu?" kata si pemilik toko menyambutnya. "Aku mau menjual poci ini. Apa kamu mau membelinya?" tanya Abu Nawas. "Coba lihat sini pocinya," pinta si pemilik toko. Setelah ia mengamati dengan seksama, ternyata itu hanyalah poci biasa yang harganya paling cuma 5 dinar. "Mau jual harga berapa pocimu ini?" tanya si pemilik toko. 200 dinar, jawab Abu Nawas. "Apa? 200 dinar? Gila kamu, gak mau beli aku," ujar si pemilik toko. "Kalau gak mau ya udah, aku juga gak akan memaksa kok," kata Abu Nawas sambil berpura-pura akan berlalu. Tunggu dulu Abu Nawas, jangan pergi dulu. Aku penasaran, kenapa harganya bisa semahal itu?" tanya si pemilik toko. "Ini ya Tuan, poci ini bukan sembarang poci. Ini adalah poci ajaib
bisa menjawab pertanyaan apapun, jawab Abu Nawas. Lalu untuk mengetes kebenarannya, si pemilik toko memegang kantong tempat ia menyimpan uangnya. Poci, berapa jumlah uang yang ada di kantongku ini? Tanya si pemilik toko. Abu Nawas berpura-pura mendekatkan poci itu ke telinganya, seolah-olah ia mencoba mendengarkan sesuatu dari poci itu. Kemudian Abu Nawas mengangguk-ngangguk seakan-akan baru saja diberitahu oleh si poci. Jumlahnya ada 50 dinar dan 770 dirham, jawab Abu Nawas. Si pemilik toko pun menjadi terkesan, dan akhirnya ia pun bersedia membelinya dengan harga 200 dinar. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pun lalu pulang dengan membawa uang 200 dinar. Tidak berapa lama kemudian, selepas kepergian Abu Nawas, si pemilik toko mencoba menghitung kembali uang yang ada di kantongnya. Ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan jawaban Abu Nawas. Dia bilang jumlahnya 50 dinar dan 770 dirham. Lah, ini ternyata jumlahnya 67 dinar dan 400 dirham. Kurang ajar, Abu Nawas telah menipuku, pikir si pemilik toko dengan penuh amarah. Ia pun segera pergi mendatangi rumah Abu Nawas. Ya Abu Nawas, kamu penipu. Jumlah uang yang kamu sebutkan tidak sesuai dengan isi kantongnya, hardik si pemilik toko. Tapi dengan entengnya, Abu Nawas menjawab, Loh, kamu kan bertanya kepada Poci, bukan kepada aku. Poci itu memang tidak pernah berbohong. Yang kamu dengar itu kan jawaban dariku, bukan dari Poci, jelas Abu Nawas. Tapi yang kamu bilang tadi, bukannya kamu dengar dari Pocimu, kata si pemilik toko bertambah geram. Tunggu dulu, saya nggak pernah bilang seperti itu loh. Kamunya aja yang salah paham, ujar Abu Nawas. Kurang ajar kamu Abu Nawas, akan aku adukan kamu ke Baginda Raja, biar kamu ditangkap dan dihukum, ancam si pemilik toko. Nah, kebetulan sekali, ayo kita ke istana sekarang. Di sana kamu akan menjumpai guci yang telah aku jual kepadamu, dan kedatanganmu sudah ditunggu-tunggu oleh Baginda Raja, timpal Abu Nawas. Sialan, berarti Abu Nawas sudah tahu kalau aku telah menipunya. Ternyata tempo hari wanita yang membeli guci adalah wanita suruhan permaisuri, pikir si pemilik toko. Gimana, kita jadi ke istana apa enggak nih? Ledek Abu Nawas. Tanpa berkata sepatah kata pun, si pemilik toko langsung ngeloyor pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas diminta oleh Baginda Raja untuk memecahkan persoalan yang sedang menimpa kerajaan. Berkat kecerdikan dan kecerdasan yang dimiliki, tak butuh waktu lama, Abu Nawas berhasil menyelesaikannya. Namun begitu masalah sudah terselesaikan, ia kembali diberi tugas yang lain, dan begitulah seterusnya. Hingga dalam waktu sebulan, Abu Nawas disibukkan dengan pekerjaan istana. Dan semua tugas yang ditangani berhasil diselesaikannya dengan baik. Baginda Raja pun merasa puas dengan kinerja Abu Nawas itu. Baginda Raja kemudian menghampiri Abu Nawas dan berkata, Abu Nawas, aku tahu kamu lelah dengan tugas-tugas yang aku berikan kepadamu. Tapi sebelumnya aku berterima kasih kamu sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Dan sepertinya kamu butuh istirahat Abu Nawas. Jadi mulai besok kamu berlibur. Dan ini uang 1000 dinar sebagai upah untukmu. Mendengar hal itu Abu Nawas pun senang bukan main. Terima kasih Parubaya Mulia, balas Abu Nawas. Ia pun segera pulang ke rumah dan ingin menghabiskan waktunya hanya untuk beristirahat. Namun ketika Abu Nawas mulai rebahan, terdengar suara berisik dari rumah Abu Jahil. Rupanya Abu Jahil dan teman-temannya sedang asik memainkan alat musik rebana. Kebisingan suara yang ditimbulkan membuat Abu Nawas kesal, karena istirahatnya menjadi terganggu.
Abu Nawas pun mencoba untuk bersabar. Tapi di hari berikutnya, Abu Jahil dan kawan-kawan kembali memainkan rebana, bahkan hingga larut malam. Dan begitulah seterusnya. Keinginan Abu Nawas untuk bisa istirahat dengan tenang tak dapat ia rasakan. Kalau ia menghardik mereka, tentu akan membuat mereka tak terima. Dan Abu Jahil justru akan memanfaatkan ini untuk mengerjai dirinya. Ia pasti akan semakin keras memainkan musik rebananya. Akhirnya Abu Nawas pun memutuskan untuk berbicara langsung dengan mereka. Ia pun mendatangi rumah Abu Jahil dan berkata, "Hei kawan, aku sangat suka mendengar musik yang kalian mainkan. Jika kalian memainkannya setiap hari, masing-masing akan aku berikan 10 dinar. Mendengar itu, Abu Jahil dan kawan-kawannya tampak bersemangat ketika tahu bisa mendapatkan uang sambil bermain musik. Namun 2 hari kemudian, dengan berpura-pura sedih, Abu Nawas berkata, "Maaf kawan, mulai besok aku hanya bisa memberi kalian masing-masing 3 dinar tiap harinya, karena persediaan uangku semakin menipis. Tapi tolonglah, kalian tetap memainkan musiknya, supaya aku bisa menikmatinya," tutur Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, Abu Jahil dan kawan-kawannya mulai kurang bersemangat dan enggan menerima permintaan Abu Nawas tersebut. Tapi meski demikian, mereka tetap memainkan musiknya. Dan lagi 2 hari kemudian, Abu Nawas kembali mendatangi Abu Jahil dan kawan-kawannya. "Aku benar-benar minta maaf kawan. Mulai sekarang aku hanya bisa memberi kalian masing-masing 1 dinar setiap harinya." Mendengar hal ini, mereka seketika menjadi kecewa. Dan selepas Abu Nawas pergi, Abu Jahil berkata kepada kawan-kawannya, "Mulai sekarang kita nggak usah main musik di rumahku. Kita pindah aja ke tempat lain. Enak bener Abu Nawas itu. Cuma ngasih 1 dinar, tapi bisa menikmati musik yang kita mainkan." Akhirnya sejak saat itu, Abu Nawas bisa beristirahat dengan tenang tanpa ada gangguan suara bising dan berisik yang ditimbulkan oleh Abu Jahil dan kawan-kawannya. Kisah selanjutnya. Sore itu, Abu Nawas tampak kebingungan. Pasalnya ia kembali kehilangan keledainya. Dasar emang keledai sialan, bikin repot aja. Kalau terus-terusan hilang begini, besok akan kujual, gerutu Abu Nawas. Kemudian ia pun berkeliling kampung untuk mencari keledainya yang kabur itu. Namun setelah ia berjalan ke sana kemari, keledainya masih belum juga ditemukan. Karena sudah merasa lelah, ia memutuskan untuk beristirahat sebentar di depan rumah salah satu warga. Ternyata di rumah tersebut ada sepasang kekasih yang sedang dilanda asmara. Sayup-sayup Abu Nawas mendengar rayuan si lelaki kepada kekasihnya. "Wahai pujaan hatiku, engkau adalah segalanya bagiku. Selamanya aku ingin selalu bersamamu." Si wanita pun membalas, "Aku juga mencintaimu. Aku tak ingin kehilangan dirimu." Si lelaki tak mau kalah. "Wahai pujaan hatiku, tidakkah engkau tahu, memandangmu itu seperti aku bisa melihat seisi dunia." Mendengar itu, Abu Nawas pun segera menghampiri mereka berdua. "Nah, kebetulan aku sangat butuh bantuanmu," kata Abu Nawas kepada si lelaki. Melihat kedatangan Abu Nawas yang tiba-tiba, tentu saja membuat si lelaki terkejut dan terganggu. "Tuan ini siapa? Dan mau apa datang kemari? Pergilah, jangan ganggu kami," balas si lelaki. "Maaf ya, bukannya aku bermaksud mengganggu kalian berdua, tapi aku sungguh membutuhkan pertolonganmu," timpal Abu Nawas. "Ya sudah, beritahu aku apa yang bisa aku bantu," tanya si lelaki. "Begini, aku telah kehilangan keledaiku. Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi belum juga kutemukan. Nah, sekarang aku minta tolong padamu, beritahu aku di mana keledaiku berada," pinta Abu Nawas. "Mana aku tahu? Kenapa kau tanyakan itu padaku?"
balas si lelaki. Loh, tadi kamu bilang pada kekasihmu, katanya dengan memandangnya kamu bisa melihat dunia dan seisinya. Makanya aku yakin kamu pasti tahu di mana keledaiku. Karena hilangnya kan masih berada di dunia ini, timpal Abu Nawas. Si pemuda menjadi emosi dengan perkataan Abu Nawas ini. Ngapain juga kamu mengurusi pembicaraanku? Urusi saja keledaimu yang hilang itu, bentak si lelaki. Jadi kamu gak tahu di mana keledaiku? Tanya Abu Nawas. Aku gak tahu dan gak mau tahu. Sekarang pergilah, jangan ganggu kami, jawab si pemuda. Masih muda tapi suka berbohong. Bagaimana nanti tuanya? Balas Abu Nawas. Nona, jangan percaya sama ucapannya itu. Dia itu pembohong, kata Abu Nawas kepada si wanita. Spontan si lelaki bertambah emosi. Apa maksudmu? Siapa yang pembohong? Ucap si lelaki tidak terima. Katanya kamu bisa melihat dunia dan seisinya. Keledaiku aja kamu tidak tahu. Bohong berarti kamu. Jelas Abu Nawas sambil ngeloyor pergi. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan dapur. Sepulangnya dari pasar, ia berjalan melewati jalanan sepi. Tanpa ia sadari, sisa uang yang ada di kantong bajunya terjatuh ke tanah. Kebetulan saat itu ada seorang laki-laki yang berjalan di belakangnya. Orang tersebut segera mengambil uang yang terjatuh dan menyembunyikannya. Ketika Abu Nawas meraba saku bajunya, ia baru tersadar bahwa uangnya telah hilang. Kemudian Abu Nawas bertanya kepada lelaki di belakangnya itu. Hei kawan, uangku terjatuh. Apakah kamu melihatnya? Lelaki itu menjawab. Mana aku tahu? Abu Nawas kembali berkata. Tapi dari tadi kan kamu selalu berjalan di belakangku. Kamu pasti tahu dong. Lelaki itu membalas. Bagaimana aku tahu uangmu terjatuh? Sedangkan kedua mataku ini buta. Mendengar hal itu Abu Nawas tak lantas percaya. Buta? Apa buktinya kalau kamu buta? Tanya Abu Nawas. Kamu lihat batu besar itu? Kata si lelaki balik bertanya. Ya, aku melihatnya, jawab Abu Nawas. Nah itu, aku nggak melihatnya. Itulah bukti bahwa aku buta, balas si lelaki. Karena sedang terburu-buru pulang, Abu Nawas pun akhirnya pasrah dan mengikhlaskan uang yang hilang tersebut. Ia pun berlalu meninggalkannya. Tapi dalam hati ia berkata, awas saja kamu, akan kubalas nanti. Sementara lelaki yang pura-pura buta merasa gembira karena mendapatkan uang. Ia mengira telah berhasil memperdayai Abu Nawas. Dan di waktu yang lain, Abu Nawas kembali melewati jalanan tersebut. Tapi kali ini ia mengendarai keledai kesayangannya, karena barang belanjaan yang dibawanya lumayan banyak. Di jalan itu pula, Abu Nawas kembali menjumpai lelaki yang tempo hari telah menipunya. Si lelaki berjalan tepat di belakang keledai. Ia berharap ada sesuatu yang terjatuh dari belanjaan yang dibawa Abu Nawas. Mengetahui hal itu, Abu Nawas pun memberi isyarat kepada keledainya agar merendangkan kaki belakangnya. Si keledai pun menurut. Ternyata tendangannya mengenai wajah lelaki tersebut sehingga membuatnya jatuh terpelanting ke tanah. Akibatnya wajah lelaki itu menjadi luka dan mengeluarkan darah. Sambil menahan rasa sakit, lelaki itu berteriak, "Woi, tunggu! Keledaimu menendangku! Kamu harus bertanggung jawab!" Namun Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia tetap berjalan mengendarai keledainya. Merasa tidak digubris, lelaki itu mengejarnya dan berteriak berkali-kali. "Woi, berhenti! Kamu harus bertanggung jawab!" teriaknya. Abu Nawas masih tetap saja tak menghiraukannya. Akhirnya si lelaki berlari kencang untuk mendahului keledai Abu Nawas.
Setelah berhasil mengejarnya, ia pun lalu berdiri tepat di hadapan keledai Abu Nawas. "Kamu harus bertanggung jawab." Kemudian Abu Nawas turun dari keledainya dan menghampirinya. "Dari tadi aku teriak-teriak menyuruhmu berhenti. Kenapa kamu tak mau berhenti? Menoleh ke belakang pun tidak." Abu Nawas lalu mengisyaratkan dengan kedua tangannya bahwa ia adalah orang yang tuli. Jadi wajar kalau ia tidak mendengar teriakan. Tentu saja si lelaki tidak percaya. "Apa buktinya kalau kamu tuli?" tanyanya kepada Abu Nawas. "Kamu dengar suara kicauan burung di atas pohon itu?" tanya Abu Nawas. "Iya, aku dengar," balas si lelaki. "Nah, suara burung itu aku gak mendengarnya. Itulah bukti bahwa aku tuli," balas Abu Nawas. "Jadi apa maumu sekarang? Kamu mau aku bertanggung jawab?" tanya Abu Nawas melanjutkan. "Iyalah, kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus mengobati luka di wajahku ini," jawab si lelaki. "Baik, aku akan bertanggung jawab. Pakailah uangku yang tempo hari kau ambil itu. Gunakan untuk mengobati lukamu," timpal Abu Nawas. Mendengar hal itu, si lelaki pun terdiam. Ia tak bisa lagi berpura-pura buta. Sementara Abu Nawas melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Kisah selanjutnya. Memanglah sebuah kenikmatan dalam hidup itu terkadang tak bisa ditukar dengan uang. Seperti yang dialami oleh Abu Nawas dalam kisah ini. Bahkan ia tak mau menukar kenikmatan yang ia mudah dapatkan dengan berjuta-juta dinar. Berikut kisahnya. Suatu kali Abu Nawas dan Tuan Hamid pergi ke sebuah tempat wisata. Sesampainya di sana, Abu Nawas membaringkan tubuhnya di atas rerumputan yang hijau. Tempatnya begitu sejuk dan damai, dengan pemandangan yang memanjakan mata. "Abu Nawas, sepertinya kamu sangat menikmati tempat berbaringmu itu?" tanya Tuan Hamid. "Oh ya jelas Tuan. Asal Tuan tahu, dari tempatku ini aku bisa memandang luas keindahan alam yang begitu indah dan mempesona," jawab Abu Nawas. "Oh ya? Gantian dong, aku juga ingin mencobanya," pita Tuan Hamid. "Waduh, maaf Tuan, aku gak mau bertukar tempat, bahkan untuk ribuan dinar sekalipun," balas Abu Nawas. "Ah yang bener, gimana kalau 1 juta dinar?" tanya Tuan Hamid. "Oh tidak Tuan, bahkan untuk 5 juta dinar aku gak akan mau," jawab Abu Nawas. Mendengar itu Tuan Hamid menjadi heran dan penasaran. "Semahal apa sih kenikmatan yang kau rasakan itu Abu Nawas?" tanya Tuan Hamid. "Ketahuilah Tuan, kenikmatan berbaring di sini itu tak ternilai harganya," jawab Abu Nawas. "Dari tadi Tuan selalu menanyakan harga tempat berbaringku ini. Memang Tuan punya uang berapa?" tanya Abu Nawas. "Aku hanya punya 10 dinar Abu Nawas. Mana mungkin kamu mau menerimanya?" kata Tuan Hamid. Tunggu dulu Tuan, kalau itu sih lain lagi ceritanya," ujar Abu Nawas. "Jadi kamu mau menukarnya dengan 10 dinar? tanya Tuan Hamid. "Ya maulah Tuan," jawab Abu Nawas singkat. "Kamu ini aneh Abu Nawas. Katanya ditawar 1.000 bahkan sampai 1 juta dinar kamu tak akan memberikannya. Tapi hanya dengan 10 dinar kamu rela menukarnya?" tanya Tuan Hamid keheranan. "Ya itu kan lain lagi ceritanya. Sekarang kita lagi ngomongin uang yang nyata kan Tuan?" seletuk Abu Nawas. "Dasar otak kancil, ada-ada aja cara mendapatin uang," ucap Tuan Hamid. Kisah selanjutnya.
Di antara penduduk kota Baghdad, Abu Nawas dikenal sebagai sosok pemberani, pekerja keras, penuh semangat dan giat. Dimanapun Abu Nawas berada, kawan-kawannya berkumpul mengerumuninya. Mereka selalu ingin mendengarkan kisah jenakanya. Dan suatu kali saat Abu Nawas nongkrong di warung bersama kawan-kawannya, datanglah seorang saudagar kaya. Saudagar tersebut mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan seseorang yang pemberani. Orang-orang di situ langsung menunjuk ke arah Abu Nawas. "Wah, Tuan datang di tempat yang tepat, karena di sini ada orang yang terkenal pemberani, Tuan," ucap mereka. "Siapa? Dan mana orangnya?" tanya si saudagar. "Itu dia orangnya, Tuan," jawab mereka sembari menunjuk ke arah Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya itu segera menghampiri Abu Nawas. "Abu Nawas, apa kau bersedia bekerja untukku? Aku akan memberimu bayaran yang besar dan juga ada bonusnya," tutur saudagar tersebut. "Itu sih tergantung, pekerjaannya apa dulu. Kalau menurutku cocok, aku siap melakukannya," balas Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku besok akan pergi berdagang keluar kota. Nah, tugasmu mengawal perjalananku," ucap si saudagar. "Cuma mengawal? Tidak ada tugas lain?" tanya Abu Nawas memastikan. "Iya Abu Nawas, tugasmu hanya mengawal agar aku selamat sampai tujuan," jawab saudagar tersebut. "Baiklah, aku setuju. Tapi aku butuh uang untuk keluargaku selama aku tinggalkan," balas Abu Nawas. Kemudian saudagar tersebut memberi Abu Nawas sejumlah uang. Dan pada esok harinya, Abu Nawas dan saudagar kaya itu mulai melakukan perjalanannya. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas dengan penuh waspada mengawasi dan mengawal si saudagar. Di tengah perjalanan, saudagar tersebut meminta untuk beristirahat sebentar. Mereka pun duduk di bawah naungan pohon besar. "Abu Nawas, turunkan barang bawaan dari punggung keledai itu, biar dia ikut istirahat," pinta si saudagar. "Waduh, maaf nih Tuan. Sesuai dengan perjanjian, tugas saya kan hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan," sahut Abu Nawas. Si saudagar terpaksa melakukannya sendiri. Ia menurunkan semua barang bawaan dari punggung keledai. Dan tak berapa lama, si saudagar itu kembali berkata, "Aku lapar Abu Nawas. Cobalah kau buat makanan untuk kita." Lagi-lagi Abu Nawas menjawab dengan alasan yang sama. "Maaf Tuan, sesuai dengan perjanjian, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan," sahut Abu Nawas. Untuk kedua kalinya si saudagar melakukannya sendiri. Ia memasak makanan daging kelinci yang lezat. Aromanya sangat menggugah selera makan, hingga membuat Abu Nawas tak sabar untuk segera mencicipinya. Dan setelah selesai memasak, saudagar itu berkata kepada Abu Nawas, "Kemarilah Abu Nawas, kita makan sama-sama," ajak saudagar kaya. "Baiklah Tuan, rasanya juga aku nggak enak hati kalau terus-terusan menolak perintah Tuan," timpal Abu Nawas. "Wah, luar biasa, masakan Tuan ini lezat sekali. Harusnya ini Tuan buka restoran juga. Pasti banyak pembelinya," puji Abu Nawas. "Kamu kalau memuji orang pintar juga ya Abu Nawas," balas si saudagar sambil tersenyum. Setelah mereka selesai makan dan beristirahat, maka mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini mereka berjalan melewati hutan belantara. Pemandangan indah dan sejuk membuat perjalanan semakin menyenangkan. Namun dikala mereka sedang asyik, tiba-tiba muncul seekor macan. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas terkejut dan ketakutan. "Kenapa kau tak bilang kalau hutan ini ada hewan buasnya?" tanya Abu Nawas panik. "Dari pertama kan sudah aku katakan, aku butuh seorang pemberani untuk mengawal perjalananku," balas si saudagar. "Ayo Abu Nawas, tunjukkan keberanianmu. Selamatkan aku dari hewan buas itu, karena itu adalah tugasmu," kata si saudagar melanjutkan. "Apa yang harus aku lakukan? Menyelamatkan diri sendiri saja ini belum tentu bisa, apalagi menyelamatkan saudagar itu,"
ucap Abu Nawas dalam hati. "Ayo Abu Nawas, apa yang harus kita lakukan sekarang?" teriak si saudagar. Abu Nawas yang dalam keadaan panik pura-pura bersikap tenang dan berkata, "Sabar Tuan, tenang. Begini caranya." Secepat kilat, Abu Nawas langsung lari terbirit-birit. Yang terpenting dalam pikirannya saat itu adalah menyelamatkan diri dari hewan buas. Tentu hal itu membuat si saudagar marah. Bukannya melawan si macan untuk menyelamatkannya, tapi malah lari kabur meninggalkannya. Abu Nawas yang lari itu pun menarik perhatian si macan. Si macan segera berlari ke arah si saudagar dan Abu Nawas. Mengetahui macan itu berlari ke arahnya, si saudagar pun takut bukan main. Tapi apalah daya, ia hanya bisa meringkuk di tanah dengan gemetaran dan penuh ketakutan. Sementara Abu Nawas sambil berlari kencang, ia sempat menoleh ke belakang. Ternyata macan itu mengejar dirinya dan meninggalkan si saudagar bersama keledainya. Si saudagar pun luput dari ancaman binatang buas itu. Ketika merasa dirinya telah aman, si saudagar itu hanya bisa terduduk di bawah pohon. Beberapa kali menghela nafas panjang, detak jantungnya kencang, ketakutan masih menyelimutinya. Dan setelah beberapa saat, si saudagar itu pun sudah tenang dan rasa takutnya sudah hilang. Tapi kini ekspresi wajahnya dipenuhi dengan amarah dan geram. Ia tak habis pikir, kenapa Abu Nawas yang seharusnya menjaganya malah lari kabur meninggalkannya. Dalam hati ia pun mantap akan melaporkan pengkhianatan Abu Nawas itu kepada Tuan Hakim. Tak berapa lama datanglah Abu Nawas dengan nafas yang masih terengah-engah. Ternyata Abu Nawas berhasil mengecoh si macan hingga si macan kehilangan jejak. Tapi karena Abu Nawas takut pulang sendirian, ia pun memutuskan untuk kembali kepada si saudagar. Melihat Abu Nawas datang, dengan muka penuh amarah si saudagar itu berkata, "Abu Nawas, pengkhianat kamu. Kamu malah lari meninggalkanku." Mendengar bentakan si saudagar itu membuat Abu Nawas sedikit gugup. Tapi ia tak kehabisan akal. Abu Nawas mencoba untuk tenang dan kemudian berkata, "Tunggu dulu Tuan. Tuan jangan salah paham dulu. Apa Tuan tidak sadar kalau saya itu telah menyelamatkan hidup Tuan?" "Menyelamatkan hidupku? Yang bener aja. Lari kabur terbirit-birit, kamu bilang menyelamatkan hidupku?" tanya si saudagar dengan nada yang masih tinggi. Abu Nawas kemudian mencoba menjelaskan kepada si saudagar dengan ekspresi penuh percaya diri. "Tuan saudagar, mungkin Tuan belum paham. Saya lari itu bukan kabur Tuan. Saya mengorbankan diri agar dikejar oleh si macan. Saya rela mati demi Tuan. Dan itu memang tanggung jawab saya. Dan terbukti kan, Tuan luput dari ancaman binatang buas itu." Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, si saudagar menjadi tenang. Dalam hati ia membenarkan ucapan Abu Nawas dan mengurungkan niatnya untuk melaporkan Abu Nawas kepada Tuan Hakim. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke tujuan dan kembali pulang dengan selamat. Setelah mereka kembali ke kampung halaman, si saudagar itu menceritakan kepada orang-orang tentang pengalamannya bersama Abu Nawas. Dan tak lupa, ia juga menceritakan pengorbanan Abu Nawas untuk menyelamatkan hidupnya. Tak butuh waktu lama, cerita tentang keberanian Abu Nawas mengorbankan dirinya demi tanggung jawab langsung menyebar ke segala penjuru kota Baghdad. Dan Abu Nawas pun mendapat julukan baru, yaitu Abu Nawas si paling pemberani, atau Abu Nawas si paling tanggung jawab. Kisah selanjutnya.
sudah menjadi rutinitas istana ketika dipimpin Raja Harun Ar-Rasyid. Di setiap bulannya mengadakan pertemuan rutin dengan semua menteri-menterinya. Baginda Raja mengumpulkan semua menterinya tanpa terkecuali. Dan tak ketinggalan juga, orang cerdik satu ini selalu ada dalam setiap kesempatan bersama Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Abu Nawas selalu setia mendampingi Raja Harun Ar-Rasyid. Terkadang menjadi penasehatnya, terkadang dimintai pendapat, bahkan diminta untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan tak jarang pula Abu Nawas memberikan cerita-cerita lucunya untuk mencairkan suasana tegang istana yang dipenuhi dengan pembahasan-pembahasan serius. Satu persatu para menterinya melaporkan hasil kerja mereka. Ada yang melaporkan tentang perekonomian, ada yang tentang pertahanan, pendidikan, pertanian, dan lain-lain. Semuanya dibahas secara detail dan menyeluruh. Bahkan tak jarang pula dilaporkan berbagai masalah, yang sudah tentu masalah itu akan dibahas di pertemuan tersebut dan langsung dicarikan solusi atau jalan keluarnya. Inilah yang membuat Baginda Raja terkadang merasa jenuh. Karena dari pagi sampai sore, semua yang ada di kepalanya adalah hal-hal yang serius. Di sela-sela waktu inilah, terkadang Baginda Raja meminta kepada Abu Nawas untuk memberikan cerita-cerita lucunya, hanya sekedar untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Dan beberapa kali, Baginda Raja juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang aneh bin nyeleneh kepada Abu Nawas. Dan pasti, jawaban dari Abu Nawas berhasil membuat semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Dan tak jarang pula orang-orang berdecak kagum dengan jawaban Abu Nawas, karena selalu ada nilai-nilai kebajikan dalam setiap ucapan Abu Nawas. Seperti pada kisah kali ini, Raja Harun Ar-Rasyid yang sudah merasakan jenuh karena penuh dengan pembahasan masalah yang serius, mencoba mencairkan suasana. Ia bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, coba kau jelaskan padaku, mengapa di dunia ini ada siang dan malam?" Abu Nawas yang selalu siap dengan kata-kata cerdas dan humor yang khas pun tersenyum. Dan tak butuh waktu lama, ia langsung menjawab, "Paduka yang mulia, siang dan malam itu adalah hasil perdebatan seru antara matahari dan bulan," kata Abu Nawas dengan tawanya yang halus. Dengan penuh penasaran, Baginda Raja bertanya, "Perdebatan? Memang apa yang mereka perdebatkan?" Abu Nawas kemudian menjelaskan, "Jadi begini Paduka, awalnya matahari dan bulan itu muncul bersamaan. Mereka berdua selalu bersama-sama menyinari dunia ini. Tapi suatu ketika matahari merasa iri kepada bulan. Karena di antara mereka berdua, mataharilah yang paling bekerja keras dengan mengeluarkan sinar yang lebih terang daripada bulan. Karena kesal itulah, matahari memutuskan setiap harinya ada waktu istirahat untuknya. Dan bulan terpaksa menggantikannya." Baginda Raja dan semua orang di istana pun tertawa mendengar penjelasan Abu Nawas itu. Mereka sadar jawaban Abu Nawas itu memang mengarang, tapi masuk akal juga. "Kamu cerdik Abu Nawas. Tapi ada lagi, kenapa terkadang siang lebih lama daripada malam? Terkadang juga malam lebih lama daripada siang?" tanya Baginda Raja dengan masih sambil tersenyum. Abu Nawas kemudian menatap ke arah matahari dan berkata, "Ya, begitulah Paduka. Memang awal adanya siang dan malam itu karena si matahari merasa iri dan kesal kepada bulan. Tapi matahari juga masih mempunyai rasa sayang pada bulan. Karena bagaimanapun mereka berdua kan dulunya teman akrab, selalu bersama-sama menyinari dunia. Nah, karena rasa sayangnya itulah, terkadang matahari memberikan waktu yang lebih kepada bulan untuk istirahat. Begitu juga sebaliknya Paduka. Bulan terkadang memberikan waktu yang lebih kepada matahari dalam istirahatnya. Makanya kadang siang lebih lama, kadang malamnya yang lebih lama." Kembali, seisi istana tertawa bahagia mendengar jawaban Abu Nawas. Tetapi saat mereka masih larut dalam tawa, Abu Nawas kembali berkata, "Ada satu lagi Paduka. Memang rasa saling sayang mereka masih ada. Tapi terkadang, ya walaupun jarang, mereka saling berselisih, saling menjatuhkan satu sama lain. Nah makanya itu bisa terjadi yang namanya gerhana matahari. Ini berarti bulan sedang kesal ke matahari.
ia berusaha menutup sinar matahari. Dan terkadang juga ada gerhana bulan, berarti matahari sedang kesal sama bulan. Tak elak, tawa mereka pun semakin pecah. Sambil tertawa, Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, apa yang ingin kau sampaikan dari kisahmu itu?" Dengan menghela nafas panjang, Abu Nawas menjelaskan, "Ya, begitulah Paduka, kehidupan kita di dunia ini. Kita semua ini menjalankan perannya masing-masing. Walaupun tak bisa dihindari, pasti ada saja masalah atau konflik di antara kita. Tapi yang perlu diingat Paduka, kita semua ini adalah saudara. Kita mempunyai rasa kasih sayang yang mengikat satu sama lain sebagai manusia." Dan di penjelasan Abu Nawas inilah semua yang hadir di istana merasa kagum dan membenarkan ucapan Abu Nawas, apalagi Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Dan tepuk tangan yang meriah memecah keheningan. Kisah selanjutnya. Wajarnya seorang istri pasti ingin mempunyai perhiasan emas untuk mempercantik dirinya. Begitu juga dengan sang suami. Setiap suami pasti menginginkan istrinya terlihat cantik dan anggun. Salah satunya ya memakai perhiasan emas. Namun terkadang karena kondisi ekonomi yang pas-pasan membuat sang suami tak sanggup membelikannya. Jangankan untuk membeli perhiasan emas, untuk kebutuhan sehari-hari saja kadang mengalami kekurangan. Dengan kondisi seperti ini, bagi sang istri yang solihah dan berbakti, tak mungkin memaksa suaminya membelikan perhiasan. Baginya hidup rukun dan harmonis sudah merupakan karunia yang sangat indah. Tapi ada kisah menggelitik antara Abu Nawas dan istrinya yang ingin dibelikan perhiasan. Sang istri sebenarnya tahu dengan kondisi keuangan Abu Nawas. Namun karena hasratnya ingin memakai perhiasan, ia memberanikan diri minta untuk dibelikan. Tentunya tidak dengan meminta secara langsung. Takutnya akan membuat suaminya itu merasa bersalah. Kisah ini berawal ketika Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. Sang istri lalu menghampirinya dengan membawakan secangkir teh hangat. "Suamiku, tak terasa ya, usia pernikahan kita ternyata sudah hampir 20 tahun, kata sang istri membuka percakapan. "Benar istriku, alhamdulillah. Perasaan baru kemarin ya kita pengantin baru. Semoga kita sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan, dan rumah tangga kita semoga selalu harmonis," balas Abu Nawas. "Oh iya, baru sadar aku kalau hari ini itu hari jadi pernikahan kita. Pantesan tadi malam aku bermimpi indah sekali," ujar sang istri. "Oh ya? Mimpi indah apa wahai istriku? Cobalah kau ceritakan," tanya Abu Nawas. "Tadi malam aku bermimpi engkau membelikanku kalung emas di hari jadi pernikahan kita," jawab sang istri. "Kalau menurutmu apa ya arti mimpiku semalam?" tanya sang istri mulai menyindir. "Oh itu, besok kamu juga pasti tahu artinya," jawab Abu Nawas dengan tersenyum. Mendengar hal itu, sang istri langsung terlihat ceria. "Besok aku pasti akan dibelikan kalung ini. Suamiku memang pengertian," puji sang istri dalam hati. Dan esok harinya, tidak seperti biasanya, Abu Nawas keluar rumah pagi-pagi sekali. Sang istri pun melepasnya dengan senyuman. Setelah menjelang siang, sang istri menunggu kepulangan Abu Nawas. Namun sampai waktu menjelang sore, suaminya itu tak kunjung datang. Sang istri masih setia menunggu. Malam pun datang, Abu Nawas tak kunjung pulang. Hingga sang istri tak kuasa menahan kantuk. Ia pun lalu masuk kamar dan tidur. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas dengan membawa kado sebagai hadiahnya. Melihat sang istri sudah tertidur pulas, Abu Nawas sengaja tidak membangunkannya. Dan di pagi harinya, seperti biasa,
Abu Nawas duduk santai di depan rumah. Dengan segelas kopi panas, sang istri segera menghampirinya dan berkata, "Suamiku, ingat nggak kemarin kamu bilang apa? Katanya aku akan mendapat kejutan darimu untuk mengetahui arti mimpiku yang tempo hari," tanya sang istri. "Oh, tentu saja. Tadi malam aku sudah bawakan kado untukmu," jawab Abu Nawas. "Benarkah?" ucap sang istri kegirangan. "Itu kadonya aku letakkan di atas meja di ruang tengah," jawab Abu Nawas kembali. Dengan hati berbunga-bunga, sang istri langsung masuk ke dalam untuk melihat kado pemberian suaminya. Saat sang istri di dalam ruang tengah, nampaklah sebuah kado yang terbungkus rapi. Ia pun segera membuka kado tersebut. Dan ketika dibuka, ternyata isinya bukan kalung, melainkan buku tentang tafsir mimpi. Sambil menggerutu, sang istri kembali menghampiri Abu Nawas. "Waduh, apa ini? Kok isinya buku tafsir mimpi?" ucap sang istri kecewa. "Loh, katanya kamu pingin tahu arti mimpimu tempo hari. Makanya aku belikan buku itu. Di buku itu lengkap loh membahas arti mimpi," timpal Abu Nawas. "Tapi bukan ini yang aku inginkan," balas sang istri kesal. "Lalu apa yang kau inginkan, wahai istriku?" tanya Abu Nawas sedikit heran. "Aku ingin dibelikan kalung seperti dalam mimpiku itu loh," jawab sang istri dengan wajah murung. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasa kasihan melihat sang istri yang sangat menginginkan kalung perhiasan. "Istriku, kebun buah labu kita kan bulan depan insya Allah panen. Sepertinya kita akan untung banyak. Nanti hasil panennya akan aku belikan kalung emas untukmu," kata Abu Nawas mencoba menghiburnya. Sang istri pun yang tadinya cemberut, kini kembali tersenyum seperti sedia kala. Kisah selanjutnya. Beberapa waktu lalu, kita telah membahas tentang Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang gagal memenuhi keinginannya untuk menjadi orang miskin. Bahkan seperti Allah membukakan pintu rezeki yang sangat lebar untuknya. Nah, ternyata masih ada beberapa fakta menarik tentang Abdurrahman bin Auf. Berikut adalah 12 fakta menarik tentang Abdurrahman bin Auf dikutip dari islampost.com. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang masuk Islam sangat awal. Tercatat beliau orang ke-8 yang bersyahadat 2 hari setelah Abu Bakar. Kedua, Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memilih khalifah sesudahnya. Ketiga, Abdurrahman bin Auf seorang mufti yang dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk berfatwa di Madinah, padahal Rasulullah saat itu masih hidup. Keempat, Abdurrahman bin Auf terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan menewaskan musuh-musuh Allah. Beliau juga terlibat dalam perang Uhud dan bahkan termasuk yang bertahan di sisi Rasulullah ketika tentara kaum muslimin banyak yang meninggalkan medan peperangan. Dari peperangan ini ada 9 luka parah di tubuhnya dan 20 luka kecil, yang diantaranya ada yang sedalam anak jari. Perang ini juga menyebabkan luka di kakinya, sehingga Abdurrahman bin Auf harus berjalan dengan pincang, dan juga merontokkan sebagian giginya, sehingga beliau berbicara dengan cadel. Kelima, suatu saat ketika Rasulullah SAW berpidato menyemangati kaum muslim untuk berinfak di jalan Allah, Abdurrahman bin Auf menyumbang separuh hartanya yang senilai 2.000 dinar atau sekitar 3,7 miliar nilai uang saat ini. Sebagai catatan, saat itu beliau belum termasuk orang kaya dan hanya mempunyai harta sebanyak 4.000 dinar. Atas sedekah ini, beliau didoakan khusus oleh Rasulullah yang berbunyi, "Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkati juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu."
Doa ini kemudian benar-benar terbukti dengan kesuksesan demi kesuksesan Abdurrahman bin Auf berikutnya. Keenam, ketika Rasulullah membutuhkan dana untuk perang Tabuk yang mahal dan sulit karena medannya jauh, ditambah situasi Madinah yang sedang dilanda musim panas, Abdurrahman bin Auf memeloporinya dengan menyumbang 200 uqiyah emas. Sampai-sampai Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah, sepertinya Abdurrahman berdosa terhadap keluarganya karena tidak meninggali uang belanja sedikit pun untuk keluarganya. Ketujuh, setelah Rasulullah SAW wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan ummahatul mukminin, yaitu para istri Rasulullah. Kedelapan, Abdurrahman bin Auf pernah menyumbangkan seluruh barang yang dibawa oleh kafilah perdagangannya kepada penduduk Madinah. Padahal seluruh kafilah ini membawa barang dagangan yang diangkut oleh 700 unta yang memenuhi jalan-jalan kota Madinah. Kesembilan, Abdurrahman bin Auf telah menyumbangkan dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan antara lain 40.000 dirham, sekitar 4,4 miliar uang sekarang, 40.000 dinar, sekitar 74 miliar uang sekarang, 200 uqiyah emas, 500 ekor kuda, dan 1.500 ekor unta. Kesepuluh, Abdurrahman bin Auf juga menyantuni para veteran perang Badar yang masih hidup dengan santunan sebesar 400 dinar, sekitar 740 juta per orang untuk veteran yang jumlahnya tidak kurang dari 100 orang. Kesebelas, ketika meninggal pada usia 72 tahun, Abdurrahman bin Auf masih juga meninggalkan harta yang sangat banyak, yaitu terdiri dari 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3.000 ekor kambing, dan masing-masing istri mendapatkan warisan 80.000 dinar. Padahal warisan istri-istri ini masing-masing hanya mendapatkan 1/4 dari 1/8. Artinya, kekayaan yang ditinggalkan Abdurrahman bin Auf saat itu berjumlah 2.560.000 dinar, atau sebesar 9.536 triliun untuk kurs mata uang rupiah saat video ini dibuat, Februari 2024. Dan yang terakhir, ke-12, saat pemakamannya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, "Anda telah mendapat kasih sayang Allah, dan Anda telah berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah senantiasa merahmati Anda. Amin." Kisah selanjutnya. Perang Jamal adalah perang yang terjadi antara pasukan Aisyah dengan pasukan Ali bin Abi Thalib pada 7 November 656 di Basrah. Pertempuran ini sering disebut dengan Perang Unta karena banyak pasukan yang mengendarai unta. Perselisihan dalam perang ini berakar dari provokasi beberapa pihak mengenai pertanggungjawaban atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Perang Jamal atau sering disebut dengan Perang Basrah karena terjadi di Basrah, Irak. Pertempuran ini terjadi antara pasukan yang berpihak kepada Ali bin Abi Thalib dengan pasukan yang berpihak kepada Aisyah radhiyallahu anhu. Latar belakang terjadinya perang ini adalah Aisyah yang meminta pertanggungjawaban atas kematian Utsman bin Affan. Pada awalnya, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam berbaiat kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka menemui Aisyah untuk meminta pertanggungjawaban atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Setelah pertemuan tersebut, terdapat beberapa orang tambahan yang mengikuti jejak mereka. Akhirnya mereka bersama 700 orang lainnya pergi ke Basrah dalam misi mencari pembunuh Utsman bin Affan. Di Basrah, mereka bertemu dengan Utsman bin Hufain. Utsman bin Hufain selaku gubernur Basrah meminta mereka untuk menahan pergerakan dan menunggu kedatangan Ali dari Madinah. Namun pertempuran tidak bisa dibendung setelah adanya provokasi dari Jabalah. Akibatnya Utsman bin Hufain terbunuh dalam pertempuran ini, sedangkan Ali baru mendengar berita kematian Utsman bin Hufain setelah sampai di Kufah. Ia langsung mengumpulkan 10.000 pasukan.
Akhirnya, pada hari Kamis pertengahan bulan Jumadil Akhir, perang Jamal meletus. Sebelum pertempuran dimulai, sahabat Ali membacakan salah satu mishaf dan berharap perang tidak jadi dilakukan. Namun, pihak Aisyah tidak mau mendengarkannya. Salah seorang sahabat Ali bin Abi Thalib justru terbunuh dan pasukannya juga dihujani menggunakan arak panah. Akhirnya Ali mengatakan kepada pasukannya bahwa perang sudah boleh dilakukan dengan beberapa ketentuan. Mereka tidak boleh menyerang terlebih dahulu, tidak boleh membunuh yang terluka, tidak boleh melukai anak-anak dan wanita, serta ketentuan lainnya. Sedangkan Aisyah telah siap di atas unta dengan pakaian besi yang lengkap. Setelah beberapa jam berperang, ada banyak korban yang berjatuhan. Tolha mendapatkan serangan anak panah di kakinya. Ia dirawat di salah satu rumah warga di Basrah karena mengalami pendarahan yang hebat. Akhirnya, Tolha meninggal karena telah kehabisan banyak darah. Zubair keluar dari medan perang sebelum perang usai. Ia menyesali segala perbuatannya. Setelah perang telah selesai, ia melarikan diri dengan kembali ke Madinah. Amr bin Jurmus mengetahui bahwa Zubair melarikan diri. Akhirnya, Amr mengikutinya kembali ke Madinah. Namun di tengah perjalanan, Amr membunuh Zubair. Aisyah segera turun dari pelana unta setelah perang selesai. Ia dibuatkan tenda di sekitar tempat peperangan. Ali bin Abi Thalib membuka mata Aisyah atas kekacauan yang terjadi. Akhirnya setelah beberapa hari tinggal di Basrah, Aisyah kembali ke Madinah bersama Ali. Setiap mengingat kejadian di Basrah, Aisyah merasakan penyesalan yang mendalam. Khalifah Ali lahir pada tanggal 13 bulan Rajab. Nama aslinya adalah Ali bin Abi Thalib. Ada sejumlah perbedaan pendapat antara mazhab satu dengan lainnya, antara aliran satu sama lain, mengenai urutan kekhalifahan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Namun pendapat yang lebih universal menyatakan bahwa sahabat Ali merupakan khalifah keempat setelah masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Ada banyak keutamaan yang dimiliki oleh Ali. Salah satu hal yang membuatnya terkenal adalah ia pernah menggantikan Nabi Muhammad SAW untuk tidur di ranjangnya ketika Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah diam-diam. Ayat-ayat dalam Al-Quran terkait keistimewaan Ali bin Abi Thalib diantaranya adalah ayat ke-61 surah Al-Imran dan penggalan ayat 33 surah Al-Ahzab. Selama hidupnya, ia mengikuti hampir semua peperangan yang dilakukan Nabi Muhammad, kecuali perang Tabuk. Kala itu ia diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi wakil beliau di Madinah. Akhirnya ia meninggal ketika melaksanakan sholat di Masjid Kufah karena dibunuh oleh Ibnu Muljam Muradi. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Aisyah pernah terjerat dalam pemberontakan orang-orang yang menuntut atas meninggalnya Utsman bin Affan. Pemberontakan tersebut berakhir menjadi perang Jamal, namun pasukan yang Aisyah ikuti kalah dalam perang tersebut. Setelah kekalahannya, Aisyah radhiyallahu anhu diantar kembali ke Madinah oleh Muhammad bin Abu Bakar. Sebelum meninggalkan Basrah, Aisyah bertemu dengan Ali untuk mengucapkan beberapa patah kata. Ia juga berpesan kepada beberapa pasukan yang masih tinggal di sana bahwa apa yang telah terjadi sebelumnya merupakan kesalahpahaman. Biarkan masa lalu tersebut menjadi pembelajaran di masa depan. Dampak paling nyata dari perang Jamal adalah jumlah korban yang terbunuh. Abu Qasamah dari Wahab bin Jarir meriwayatkan bahwa jumlah pasukan Basrah yang terbunuh mencapai 2.500 orang. Sedangkan riwayat lain menyebutkan bahwa jumlah korban dalam perang Jamal berkisar antara 2.500 hingga 6.000 orang. Di sisi lain, pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kehilangan 400 sampai 600 sebagai korban. Tak hanya itu, kerugian materi juga dialami oleh kedua belah pihak. Padahal perang seperti ini seharusnya bisa dihindari. Namun karena adanya provokasi dari seseorang, perpecahan tidak bisa dihindari. Penyesalan mendalam yang dirasakan oleh Aisyah juga merupakan dampak dari pecahnya peperangan ini. Setiap perbuatan pasti memiliki dampak yang entah baik atau buruk terhadap individu yang melakukannya. Ada beberapa hikmah yang bisa dipelajari dari perang Jamal. Pertama, akan selalu ada tokoh yang berusaha membuat perpecahan dalam Islam. Oleh karena itu, para pemimpin sebaiknya mempertimbangkan keberadaan tokoh seperti ini. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya perpecahan yang lebih besar. Pemimpin juga harus memberikan pemahaman kepada pasukannya untuk tidak mudah terprovokasi hal-hal yang memicu perpecahan.
Selain itu, kita sebagai umat Islam juga harus memahami dengan baik tarbiyah dan dakwah yang telah diajarkan oleh para ulama. Hal ini sangat berguna untuk memerangi kejahatan yang terstruktur. Biasanya, musuh Islam menargetkan kelompok-kelompok dari kalangan orang miskin dan kurang berpendidikan. Kelompok ini akan lebih mudah diprovokasi. Oleh karena itu, kita harus membekali diri kita sendiri dengan ilmu keislaman yang benar. Dakwah Islam memang selalu diiringi dengan berbagai ujian. Sebaiknya kita tidak menganggap ujian ini sebagai masalah, melainkan sebagai pelajaran dari kehidupan. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai sejarah Perang Jamal. Ada banyak hal yang bisa diambil dari terjadinya pertempuran tersebut. Pertama, jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan jika belum siap menerima akibatnya. Semua hal harus dipikirkan 2 kali agar kita tidak memiliki penyesalan di masa depan.